Seyon yang tidak bisa dihubungi oleh Chamin menjawab panggilan yang tertuju untuk Jaksaso yang ternyata panggilan itu dari si nenek yang berada di rumah sakit. Seyon kemudian bersikap tenang di hadapan Jaksaso, berpura-pura dirinya tidak mengetahui apapun. Dan karena Seyon adalah seorang jaksa, dengan kepintarannya Seyon menghubungi seseorang tanpa diketahui Jaksaso. Tak lama ia pun menjawab panggilan dari Dongchol yang menanyakan keberadaan mereka. Seyon bahkan sengaja memotret Jaksaso agar Jaksaso tidak melakukan apapun kepadanya, karena hal itu akan menjadi bukti jika tiba-tiba ia dibunuh oleh Jaksaso. Seyon lalu berpura-pura sakit perut dan bersembunyi di toilet sambil berusaha menghubungi Chamin. Sementara itu, Chamin juga bergegas pergi untuk menyelamatkan Seyon. Ternyata sebelumnya Chaminlah yang mengirim pesan memberitahu Seyon kalau Jaksaso adalah penculik Ibu Hejin. Selain itu, rupanya orang yang tadi bertelepon dengannya itu ternyata Chamin, namun Seyon sengaja berpura-pura seolah panggilan itu dari Dongchol. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Chamin datang ke sana dan saat itu Jaksaso sudah tidak berada di tempat itu. Seyon lalu mendapat pesan dari Jaksaso yang beralasan dirinya buru-buru pergi karena ada hal yang sangat mendesak. Jaksaso juga memberitahu Seyon tentang informasi yang didapatnya agar Seyon tidak menaruh curiga kepadanya. Sementara itu, karena Hejin dan ibunya akan tinggal di tempat Seyon, Chamin pun mengajak Seyon tinggal bersamanya, yang ternyata di sana ada sebuah kamar rahasia yang di dalamnya terdapat barang-barang berharga milik Chamin. Di ruangan itu, mereka membahas masa lalu dan hampir melakukan kise. Mereka terlihat sangat malu ketika tiba-tiba si Bibi memergoki mereka yang keluar dari kamar rahasia. Shin lalu memperlihatkan Chamin yang menemui Pak Pak setelah Pak Pak dipulangkan dari rumah sakit. Chamin memberikan buku catatan milik Pak Pak dan memintanya agar hidup dengan baik karena Pak Oh telah ditangkap. Di tempat lain, Pak Oh akan melakukan reka ulang adegan saat ia membunuh Seyon dan sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu dengan bola abis yang ada di tangannya. Sesampainya di TKP, Pak Oh memperagakan segalanya saat ia membunuh Seyon. Lalu karena di setiap pembunuhan ia selalu menjahit korban, Pak Oh kali ini menegaskan bahwa dirinya tidak menjahit Seyon seperti halnya yang dilakukan kepada korban-korbannya yang lain. Ketika Dongchol berusaha menahan amarah ayah Seyon yang telah menyaksikan reka ulang tersebut, Pak Oh tiba-tiba beralasan ingin pergi buang air yang kemudian diantar oleh rekan Dongchol. Di sana, Pak Oh pura-pura tak sadarkan diri karena meminum racun yang direkayasanya dan karena panik sebab masih banyak wartawan yang meliput, si detektif akhirnya membawa Pak Oh ke mobil patroli dan menyuruh petugas wanita ini supaya membawanya ke rumah sakit. Sementara Pak Oh dibawa ke sana, rekan Dongchol juga menyusul mereka menggunakan mobil lain. Namun sialnya, ternyata petugas wanita ini adalah anak buah Pak Oh yang kemudian Pak Oh terlihat meminta wanita ini agar mengantarnya ke Seoul. 서울로 차 좀 돌려다. Adegan berpindah ke Chamin yang berusaha membuat Seyon tidak menonton berita karena takut perasaan Seyon akan terluka jika menonton reka adegan pembunuhan dirinya. Mereka masuk ke kamar rahasia dan membaca beberapa komik serta mendengarkan musik bersama. Lalu tiba-tiba Ibu Chamin datang mencari Chamin dan karena ibunya tidak tahu tentang kamar rahasia tersebut, mereka pun tak punya pilihan lain selain bersembunyi di sana. Sialnya, Ibu Chamin malah bertelepon lama sekali dengan seseorang yang membuat Seyon tak bisa diam karena menahan ingin pergi ke kamar mandi. Kemudian setelah Ibu Chamin pergi, Seyon langsung menuju toilet dan mereka pun terlihat sangat lemas karena kejadian tersebut. Ketika Seyon pergi keluar untuk menghirup udara segar, Chamin mendapat telepon dari Dongchol yang memberitahunya bahwa Pak Oh telah kabur. 오영철이가 탈주했습니다.
Saat akan memanggil Seyon, Chamin lalu melihat cahaya bola abis berada di sekitar Seyon dan Seyon tidak menyadari kalau Pa Oh berada di belakangnya.